Gue yakin di new normal ini, kalau kalian tiba-tiba sakit kayak batuk, demam, atau radang, pasti parno kan? Apalagi kalau kalian dari tempat yang ramai dan padat gitu. Gue yakin sih, kalian pasti bakal panik harus ngapain. Nah, di video ini gue mau ngasih tau lo 4 hal yang harus lo lakuin jika lo ngerasa tertular COVID-19. So, keep calm ya. Hai, selamat datang di channel Nova Royhan. Balik lagi bersama gue, Opang. Thanks banget for clicking this video. Di konten ocehan Opang episode 4 ini, gue mau ngebahas tentang hal yang lo harus lakuin ketika lo ngerasa lo tertular COVID-19. Gue harap dengan video ini kalian gak akan kebingungan lagi dan tahu harus ngapain jika kalian ngerasa ada gejala COVID-19. Oke, jadi pertama-tama mungkin gue bakal cerita saat masih bingung apakah gue tertular COVID-19 atau tidak. Jujur sih, sebenarnya di awal-awal bokap meninggal tuh keluarga gue pun belum tahu apakah ini penyebabnya karena COVID atau tidak. Tapi emang sebelum beliau meninggal, bokap gue sempet dicek darah dan ronsen toraksnya, dan hasil dari ronsennya emang ada indikasi COVID-19. Nah, karena hasil ronsen itu akhirnya bokap gue di swab test sebelum beliau meninggal. Tapi karena untuk menunggu hasil dari swab test harus menunggu sekitar 5 harian, dan ternyata setelah swab test itu bokap gue meninggal, jadi emang penguburan almarhum bokap gue itu diharuskan dengan prosedur pasien COVID-19. Walaupun saat itu status almarhum bokap gue masih PDP. Ya mungkin kalian udah tahu gimana prosedur penguburan pasien COVID-19. Kan banyak banget tuh berita-beritanya atau video-video di share di internet. Jadi gue kayak nggak bakal bahas itu sih. Dan dalam kondisi tersebut gue sekeluarga udah ikhlas sih. Harus ikhlas sebenarnya. Karena kita paham banget kenapa hal itu harus dilakukan. Tujuannya untuk melakukan tindakan preventif supaya tidak terjadi penularan lebih luas lagi. Walaupun saat itu belum ada kepastian sih bokap gue itu positif atau enggak. Jadi gue sebenarnya sedih banget, kesel banget malah sewaktu ngeliat berita-berita seperti ini. Berita tentang keluarga yang memaksa untuk mengambil jenazah pasien PDP COVID-19. Tapi kan prosedur yang udah dibuat itu tujuannya kan buat memutus rantai penyebaran kan. Dan sebenarnya aturan tuh buat siapa sih? Ya buat kita semua. Supaya penyebaran virus dapat dikontrol dan gak ada gitu korban-korban meninggal karena COVID-19. Apalagi akhir-akhir ini ada berita tentang satu keluarga yang meninggal karena COVID-19. Kalian yakin masih mau nyepelin prosedur ini? Lu bayangin deh, kalau kalian ternyata maksa ngebawa pasien PDP COVID-19 dan ternyata benar mereka positif COVID-19. Yang harus isolasi itu bukan keluarga korban doang, tapi satu perumahan. Dan harus lo tahu, isolasi mandiri yang keluarga gue lakuin tuh 9 minggu woy. Gila, lama banget. Mungkin ada beberapa keluarga yang sanggup untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam waktu selama itu tanpa harus bekerja. Tapi pasti banyak juga keluarga-keluarga yang gak sanggup untuk memenuhi semua kebutuhan itu dalam waktu yang lama. Belum lagi di antara keluarganya atau tetangga-tetangganya ada lansia dan punya penyakit bawaan. Mereka rawan banget jadi korban. Be wise lah. Jadi tolong banget ikutin lah prosedur-prosedur yang udah dibuat. Jangan nyepelin aturan-aturan yang baru. Aturan itu juga dibuat nggak ngasal kok. Pasti udah ada banyak pertimbangan-pertimbangan lain kan. Dan semua itu dibuat buat kita semua supaya masalah ini bisa diatasi. Nah, karena keresahan itu, di video ini gue mau share tentang apa aja yang harus lo lakuin jika lo ngerasa diri lo tertular supaya bisa memutus atau tidak menyebarkannya ke orang lain. BTW yang belum tahu gejala-gejala COVID itu ada apa aja, lo bisa banget cek video gue yang sebelumnya. Oh iya, kalian juga boleh banget share video ini ke keluarga atau kerabat kalian supaya mereka nggak bingung dan panik ketika ngalamin beberapa gejala-gejala dari COVID. So, langsung aja ke videonya. Pertama, self-declare. Self-declare di sini kalian harus jujur dan ngakuin bahwa kalian tuh ngerasain beberapa gejala dari COVID-19, atau kalian pernah bertemu dengan pasien yang positif COVID, atau juga kalian juga harus terbuka tempat mana saja yang habis kalian kunjungi sebelum gejala itu muncul. Mungkin di sini sedikit klise sih, tapi sebenarnya masih banyak banget orang yang masih nutup-nutupin karena takut di labeling atau dianggap positif COVID-19. Ingat ya, dengan jujur kayak gini, kalian tuh udah nyelamatin orang-orang di sekeliling kalian dan juga tenaga medis yang bekerja loh. Kedua, isolasi mandiri. Setelah lu self-declare, yang lu harus lakuin itu isolasi mandiri dari lingkungan lu, bahkan keluarga lu. Ya contoh simpelnya lu stay di rumah aja, dan lu juga harus selalu pakai masker di dalam rumah. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya cara-cara isolasi mandiri yang benar. Jadi next video mungkin gue bakal bahas tuntas isolasi mandiri yang dilakuin keluarga gue. Jadi di subscribe ya, biar gak tinggal video selanjutnya. 3. Lakuin rapid atau swab test secepat mungkin. Nah di sini buat kalian yang pernah kontak fisik dengan pasien PDP atau positif COVID-19, gue saranin untuk langsung swab test sih. Soalnya kalian
kalian emang rawan banget tertular kalau habis kontak fisik sama mereka. Nah, kalau untuk yang akhir-akhir ini lagi ngejalanin normal dan sering beraktivitas di luar rumah dan terus lo ngerasa ada gejala-gejala COVID-19, lebih baik lo rapid test dulu aja. Karena kan emang rapid test hasilnya juga lebih cepat keluarnya, dan lo tinggal lihat deh perkembangan lo seminggu ke depan, apakah lo sembuh atau ternyata tambah parah. Kalau ternyata sakitnya nggak sembuh-sembuh dan malah tambah parah, mungkin lebih baik lo langsung swab test aja sih. Dan sekarang udah banyak kok beberapa klinik dan rumah sakit yang nyediain jasa swab test dan rapid test berbayar. Jadi kalian gak perlu nunggu antrian lagi. Dan buat kalian yang mungkin gak ada biaya untuk melakukan tes tersebut, coba deh kalian datang aja ke puskesmas setempat dan ceritain tentang gejala yang kalian alami dan juga tempat yang kalian kunjungi beberapa hari terakhir. Oh iya, BTW gue ada info sih tentang beberapa tempat rapid dan swab test yang pernah gue datengin. Jadi pertama, kalau lu mau swab test, kalian bisa ke RSUP Persahabatan. Di situ ada swab test dengan biaya sekitar 230-an kalau nggak salah. Nanti kalian bakal konsultasi dengan dokter paru, terus bakal dicek darah, ronsen toraks, dan juga bakal swab test kalau misalkan kalian disagis bahwa harus melakukan swab test, karena emang nggak semuanya akan dilakukan swab test. Yang kedua, gue bisa ngelakuin rapid test sama swab test tuh di puskesmas tingkat kecamatan. Nah, di sana gue sih kemarin gratis. Jadi benar-benar datang untuk ngelakuin rapid sama swab, terus langsung pulang, nggak ada pengecekan lain-lain, dan hasil yang dikasih pun benar-benar cuman positif atau negatif doang. Dan yang terakhir, kalian juga bisa rapid test berbayar di Rumah Sakit Awal Brus Bekasi, biayanya itu sekitar 500-an. Nah, nanti yang bakal dicek tuh kalian bakal dapat konsultasi, terus ada cek darah, ronsen, terus nanti ada rapid test, dan hasil rapid testnya di sini berupa printan mengenai hasil labnya, dan nanti kalian bisa konsultasi lagi pada dokternya tentang kondisi tubuh kalian saat itu. Yang terakhir, kalau ternyata lo positif, lapor ke kelurahan setempat. Tujuannya apa? Soalnya pemerintah tuh emang lagi nge-mappingin kasus-kasus COVID di daerahnya dan akan ngasih kontak dokter puskesmas untuk mengawasi perkembangan lo dalam beberapa minggu ke depan. Jadi nanti lo juga bisa konsultasi pada dokternya, kayak apa yang harus lo lakuin, vitamin apa yang harus lo minum, obat apa yang harus lo beli, dan juga anjuran apakah lo harus isolasi mandiri atau harus ke Wisma Atlet atau juga harus dirawat di rumah sakit. Oh iya, BTW nanti lo juga bakal dapat bantuan sih dari kelurahan setempat, kayak bantuan sembako gitu, dan juga bakal dapat bantuan dari Kementerian Sosial, sembako juga, dan nasi kotak sih kalau waktu itu gue dapetnya. Tapi juga ini nggak tahu sih berlaku buat di semua daerah atau enggak, tapi waktu itu di daerah gue dapet itu sih, bantuan dari kelurahannya. Nah, jadi itu aja yang bisa gue share di video kali ini. Goal gue buat bikin video ini sebenarnya karena untuk mengatasi COVID-19 di Indonesia ini nggak bisa kalau kita cuma bergantung kepada pemerintahan atau tenaga medis doang. Tapi kita sebagai masyarakat juga harus ikut membantu gimana caranya menghambat atau memutus rantai penyebaran ini jika mau semua ini selesai. Dan gue yakin banget kalau lu nggak tahu informasi ini, terus ternyata lu ngalamin gejala-gejala COVID-19, pasti lu bakal panik banget sih. Dan lu pasti bakal kebingungan harus ngapain. Kalau keluarga waktu itu, alhamdulillahnya paham harus kemana dan harus ngapain, karena emang banyak saudara-saudara gue yang dokter, jadi kita nanya-nanya ke mereka. Tapi kan banyak dari kalian yang nggak punya kenalan dokter dan bingung harus nanya kemana kan. Nah, makanya di sini gue bikin video ini, dan semoga kalian bisa lebih prepare dan siap jika terjadi suatu yang terburuk ya. BTW jangan lupa subscribe, karena next video gue bakal sharing tentang best practice isolasi mandiri yang keluarga gue lakuin tanpa harus terjadi pingpong, dan juga masih bisa ngelakuin sholat jamaah di ruang tengah bersama-sama. Ya, makasih banget yang udah nonton video ini sampai habis. Kalian boleh banget subscribe supaya gue bisa lebih sering lagi bikin videonya. Kalian juga bisa like jika video ini bermanfaat, dan pastinya boleh banget share ke teman atau keluarga kalian supaya kalian bisa saling aware dan saling jaga. Dan komen juga ya buat kritik dan saran untuk evaluasi next video yang bakal gue buat. I'm Noval Royhan, until next time, stay aware.